Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kalian belajar hari ini, Pak Guru ingatkan jaga kesehatan dan terutama selalu semangat belajar dalam materi matematika. Oke. Pada pertemuan hari ini Pak Guru akan membahas bab ketiga, yaitu tentang materi persamaan garis lurus. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Pada materi yang pertama, kita akan mempelajari bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus ada 3 bentuk, yaitu yang pertama AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Yang kedua, AX tambah BY sama dengan C. Kemudian yang ketiga yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Dengan A adalah koefisien dari X. A ini adalah koefisien dari X. B koefisien dari Y. B ini adalah koefisien dari Y. Sedangkan C adalah konstanta. X dan Y disebut variabel. Nah, pada bentuk yang ketiga di sini ada huruf M. M ini adalah koefisien dari X, atau M ini adalah gradien garis lurus. Jadi M ini adalah gradien garis lurus ya. Oke, perlu diingat ada 3 bentuk umum dalam persamaan garis lurus. Oke. Lanjut. Yang B. Yang B yaitu menentukan gradien suatu garis lurus. Nah, gradien suatu garis lurus disebut kemiringan dari suatu garis lurus. Jadi, gradien itu adalah kemiringan. Gradien atau kemiringan suatu garis lurus ditentukan sebagai berikut. Untuk menentukan gradien garis lurus, yang pertama yaitu M sama dengan perubahan Y per perubahan X, di mana perubahan Y ke arah atas bernilai positif, perubahan Y ke arah bawah bernilai negatif. Sedangkan perubahan X ke arah kanan bernilai positif. Perubahan X ke arah kiri bernilai negatif. Oke, perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, perhatikan ini. Contoh yang pertama, di sini Pak Guru memiliki sebuah garis lurus, kita cari gradiennya. Gradien garis L pada gambar di atas adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan mencari gradien garis ini ya. Untuk menentukan gradien garis ini, maka kita akan melihat perubahan Y. Perubahan Y itu adalah yang garisnya vertikal ini. Ini adalah sumbu Y ya. Oke. Sedangkan yang ini adalah sumbu X ya. Yang horizontal adalah X, kemudian yang vertikal adalah Y. Nah, kita lihat, kita arahkan kemana perubahan Y sama perubahan X-nya. Kita coba ke arah bawah ya. Ke arah bawah. Y-nya kita arahkan ke bawah. Nah, sedangkan X-nya ini arahnya harus ke kanan. Ini nggak boleh bertabrakan. Ketika ini ke bawah, maka ini harus ke sini ya. Jika kamu arahkan ke bawah, maka X-nya harus mengikuti ke arah sini ya. Jadi nggak boleh bertabrakan. Ini ke bawah terus ini ke sini, nggak boleh ya. Arahkan ke bawah, maka yang X-nya ke kanan. Oke. Selanjutnya perhatikan perubahan Y ya. Kita tentukan gradiennya dulu. M sama dengan perubahan Y-nya berapa di sini? Ke arah bawah. Berapa, dihitung berapa satuan? 1 ya kan? 1, 2, 3, 4. Ke arah bawah 4 satuan. Berarti kalau ke arah bawah maka negatif 4. Per perubahan X-nya ke kanan berarti kan positif. Ke kanan berapa satuan kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan positif tuh 7. Negatif 4 dibagi dibagi 7. Berarti kan negatif bagi positif negatif. 4 per 7. Oke. Itu yang pertama. Kita arahkan ke bawah, ke kanan. Sekarang kita coba ganti arahkan dengan beda arah ya. Maksudnya
kita arahkan dengan arah yang berbeda. Oke, kita lihat perubahan X, perubahan Y-nya ya, soalnya masih sama ya, kita ubah caranya. Oke, perubahan Y-nya ini kan, oke ini Y, kemudian ini X ya, Y-nya kita arahkan ke atas. Nah, sedangkan X-nya kita arahkan ke kiri. Nah, ini kan searah ya kan, seret. Nah ya, ini adalah searah, maka M perubahan Y-nya berapa? Ke arah atas, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, berarti kan ke arah atas positif 4 per X-nya ke arah kiri ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke arah kiri kan, ke arah kiri berarti kan negatif 7 sama dengan berapa ya, negatif 4 per 7. Jadi gradiennya tetap sama, yang penting kalian harus arahkan arah bawah arah kanan seperti ini, harus searah yang intinya ya. Oke, lanjut sekarang yang kedua, yaitu gradien garis melalui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Untuk menentukan gradien melalui dua titik dirumuskan, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Oke, contohnya perhatikan ini. Nah, di sini ada contoh adalah sebuah garis lurus L dalam bentuk gambar ya. Di sini tentukan gradien garis L pada gambar di samping. Sebelum kalian menentukan gradien, kita tentukan dulu titiknya. Garis L ini berada di titik berapa? Yang pertama titiknya kan ini toh. Nah, ini sama ini. X-nya yaitu 3, ya kan? Y-nya 3. Nah, ini titik pertama. Titik yang kedua, perhatikan X-nya. X-nya ini yaitu negatif 7, berapa? Negatif 2. Berarti pada gambar ini titik yang pertama yaitu 3,3 dan titik yang kedua yaitu negatif 7, negatif 2. Oke, kita tentukan X1, Y1, X2, Y2-nya terlebih dahulu. Ini misalkan X1, maka di sini ya Y1 ya kan. Kemudian ini X2, maka di sini Y2. Nah, seperti ini. Untuk menentukan gradien melalui dua titik, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan, kita masukkan angkanya. X2-nya berapa? Y2-nya berapa? Negatif 2. Dikurang Y1-nya berapa? Y1-nya 3 per X2-nya berapa? Negatif 7. Dikurang X1-nya adalah 3. Nah, sama dengan negatif 2, negatif 3. Hutangmu 2, hutangmu 3. Hutang lagi 3, berarti kan hutang 5 per negatif 7, negatif 2. Berarti hutang 7, hutang 3. Berarti hutangmu semakin banyak, yaitu negatif 10. Sama dengan negatif bagi negatif positif 5 per 10. Atau kita sederhanakan masing-masing dibagi 5 ya kan, masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5 1 per 10 bagi 5 2. Jadi gradiennya adalah 1 per 2. Oke, contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua, perhatikan ini. Tentukan gradien garis yang melalui titik A 3, negatif 2 dan B negatif 4,8 ya. Oke, kita tentukan ini. Oke, yang pertama kita tentukan X1-nya dulu. Misalkan ini Pak Guru, ini saya mau mengubah ini menjadi X2. Boleh, Y2, boleh ya. Asalkan di sini X2, ini Y2, ikut 2. X2, Y2. Ini X1.
ini Y1. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, asalkan sama-sama, ketika 2 ya 2 semua, ketika 1 ya 1 semua gini ya. Oke, kita masukkan M ke dalam rumusnya, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, kita masukkan. Y2-nya berapa? Y2-nya negatif 2. Dikurang Y1-nya berapa? 8. Boleh. Oke, per X2-nya berapa? 3. Dikurang X1-nya berapa? Nah, di sini hati-hati, negatif 4 ya. Dikurang tetap negatif 4. Hati-hati ya, harus teliti. Oke. Selanjutnya sama dengan negatif 2, negatif 8. Kamu hutang 2, hutang 8 lagi. Berarti hutangmu 10 per 3 dikurang negatif 4. Nah, di sini kemarin banyak yang salah di sini toh. Negatif ketemu negatif jadi positif. Diingat-ingat ini yang khusus yang ini. Negatif dikurang negatif, ya kan? Dikurang ketemu negatif seperti ini jadi positif. Berarti kan 3 ditambah 4. Kemarin banyak yang salah di situ. Negatif 10 per 3 ditambah 4 tuh 7. Berarti kan sama dengan gradiennya yaitu negatif 10 per 7 ya kan. Negatif bagi positif kan negatif 10 per 7. Nah, itu cara menentukan gradien melalui dua titik. Oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan komentar nanti ya. Oke, selanjutnya yaitu gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C mempunyai gradien M. Nah, di sini kita menentukan gradien dalam bentuk seperti ini, maka gradiennya adalah M. M ini adalah koefisiennya X, jadi gradiennya adalah koefisiennya X. Oke, contoh. Perhatikan ini. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 4X ditambah 10 adalah titik-titik. Nah, berarti M-nya di situ berapa? Nah, ini kan sudah dalam bentuk seperti ini, maka gradiennya ya kita tulis M-nya sama dengan M-nya ya ini adalah M, ya kan? Adalah 4, berarti gradiennya adalah 4. Sudah selesai, kalau bentuk seperti ini mudah ya. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan min X ditambah 3 adalah titik-titik. Nah, berarti gradiennya berapa? Gradiennya adalah koefisiennya X. Kalau bentuknya seperti ini Pak Guru ingatkan. Nah, di sini ini. Nah, ini koefisiennya X berapa Pak Guru? Kalau negatif X seperti ini. Berarti kan kalau tidak ada koefisien seperti ini koefisiennya artinya adalah 1. Berarti gradiennya adalah negatif 1. Ya. Oke, ini gradiennya yang kedua. Ingat-ingat. Oke, bagaimana? Mudah toh untuk menentukan gradien melalui persamaan garis Y sama dengan MX tambah C seperti ini. Ini sangat mudah, tinggal tulis M-nya berapa gitu ya. Oke, lanjut lagi. Gradien garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 atau AX tambah BY sama dengan C. Nah, kita menentukan gradien dalam bentuk umum pertama dan kedua seperti ini. Oke, untuk menentukan gradien melalui persamaan 1 dan persamaan 2 dalam bentuk persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu M sama dengan min A per B. Contoh. Gradien garis dengan persamaan 3X dikurang 2Y tambah 1 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, kita tentukan dulu A-nya berapa. Di sini A-nya, perhatikan A-nya adalah koefisien X toh, yaitu A-nya adalah 3. B-nya berapa? B-nya, nah B-nya kan ini adalah B, ya koefisien Y. Jadi ini B-nya adalah negatif 2. Diingat-ingat, hati-hati dengan tanda positif negatifnya, ya. Jadi kita bisa menentukan gradiennya yaitu M sama dengan min A per B. Min A-nya berapa?
A-nya adalah 3, berarti min 3. Per B-nya berapa? Min 2. Berarti gradiennya adalah 3/2. Negatif bagi negatif kan positif. 3/2 ya tetap 3/2 ya. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Perhatikan ini. Gradien garis dengan persamaan 2Y dikurang 5X sama dengan negatif 8. Nah ini kan bentuk yang ini ya kan. Oke, kita tentukan dulu A-nya berapa. A sama dengan A adalah koefisien X. Nah ini kan, ini adalah A. Koefisiennya adalah negatif 5, hati-hati di situ. B-nya sama dengan adalah koefisien Y. Nah ini adalah B. Ini A, ini B. B-nya adalah 2. Maka gradiennya yaitu M sama dengan min A per B. Min A-nya berapa? Hati-hati, A-nya adalah negatif 5. Ditulis negatif 5. Tetap ini tandanya negatif ya. Per B-nya adalah 2. Sama dengan negatif dikali negatif jadi positif. Positif 5/2. Nah ini jadi gradiennya adalah ini. Oke, ada pertanyaan nanti silakan komentar. Ya, tulis di komentar. Ya, atau langsung WA Pak Guru. Di screenshot. Ya, pertanyaannya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu, nah di sini ada gradien 2 garis yang saling sejajar. Untuk menentukan gradien 2 garis yang sejajar yaitu M1 sama dengan M2. Ini adalah gradien garis sejajar ya, 2 garis yang sejajar. Ya, selanjutnya yaitu gradien 2 garis yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu gradiennya yaitu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ini adalah materi tambahan ya tentang menentukan gradien. Nah ini juga penting karena ini nanti berkaitan dengan persamaan garis. Kalian harus ingat-ingat kalau sejajar itu sama. Kalau tentang gradien 2 garis yang saling tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini juga dihafalkan, penting ini ya. Oke, lanjut. Yang C ya, materi selanjutnya yaitu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang melalui satu titik X1, Y1 dan bergradien M ya. Ingat-ingat, menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik yang bergradien M itu dirumuskan seperti ini. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Ini adalah rumusnya. Ingat-ingat itu. Melalui satu titik bergradien M. Contoh, perhatikan ini. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,4 dan bergradien ya, negatif 2 adalah titik-titik. Nah, di situ berarti kan gradiennya berapa? Gradiennya adalah M-nya adalah negatif 2, ini adalah M. Ya. Negatif 2. Sedangkan titiknya adalah ini X1, ini Y1. Berarti titiknya adalah X1-nya adalah negatif 3, Y1-nya adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya. Tinggal masukkan rumusnya kalau seperti ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sama dengan Y dikurang Y1-nya berapa? 4. Sama dengan M-nya berapa? Negatif 2. Dikali X. X-nya adalah X saja. Karena X ya kan. X1-nya berapa? Negatif 3. Ini adalah X1-nya adalah negatif 3. Hati-hati, tetap negatif ya. Positif negatifnya diperhatikan. Y dikurang 4 itu sama dengan negatif 2 X. Nah ini negatif ketemu negatif jadi positif 3. Kemudian Y dikurang 4 itu sama dengan kita distribusikan negatif 2 dikali X min 2X. Negatif 2 dikali positif
Negatif 2 dikali positif 3 berarti kan negatif 6. Oke ya. Selanjutnya kita pindah ruas supaya ke bentuk 1 atau bentuk 2 ya. Oke. Berarti ini pindah ruas ke kanan. Negatif 6 juga pindah ruas ke kanan. Min 2x pindah ruas ke kanan. Berarti kan jadi pindah ruas negatif pindah ruas jadi positif 2x ditambah y dikurang 4 ya kan. Negatif 6 kita pindah ruas menjadi positif 6 sama dengan 0. Nah seperti ini ya. Selanjutnya yaitu 2x ditambah y negatif 4 ditambah 6. Kamu hutang 4 punya uangmu 6 berarti kan masih punya uang 2 sama dengan 0. Nah ini jawabannya seperti ini. Atau kita ubah ke bentuk yang kedua boleh ya. Berarti kan kalau kita ubah ke bentuk kedua yaitu 2x ditambah y sama dengan negatif 2. Nah, ini dari mana negatif 2? Negatif 2-nya kita pindah ke ruas kiri jadi negatif 2. Nah, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya, tinggal pilihan gandanya nanti ya. Oke. Lanjut sekarang. Masih dalam persamaan garis lurus ya. Tapi di sini melalui 2 titik. Persamaan garis lurus yang melalui 2 titik x1 y1 dan x2 y2. Y1 ya, persamaan garis lurus yang melalui 2 titik dirumuskan seperti ini. Y1 dikurang y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Oke ya. Contoh perhatikan ini. Contohnya adalah ini ya. Persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 5 dan negatif 3, negatif 2 adalah titik-titik. Oke, kita tentukan dulu. Misalkan ini x1, berarti ini y1, ya kan? Ini x2, maka ini y2. Nah, kita masukkan ke rumusnya langsung ya. Rumusnya yaitu persamaan garis yaitu y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Oke, kita masukkan y dikurang y1. Y-nya variabel y1, berarti kan y1 adalah negatif 5, berarti dikurang negatif 5. Per y2-nya berapa? Y2-nya negatif 2. Dikurang, ya kan? Y1-nya berapa? Negatif 5. Negatif 5. Sama dengan X dikurang X1-nya berapa? Nih, X1-nya adalah 2 ini, ya kan? Oke, 2 per X2-nya berapa? X2-nya adalah negatif 3. Positif negatifnya diperhatikan. Dikurang X1-nya berapa? Ini X1 ya. Oke, selanjutnya kita operasikan dulu. Y negatif ketemu negatif jadi positif 5, ya kan? Per negatif 2 dikurang negatif 5, berarti ini artinya adalah negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi tambah 5, ya kan? Negatif ketemu negatif ini Pak Guru ingatkan sekali lagi, negatif ketemu negatif jadi positif ya, sama dengan X dikurang 2 per negatif 3 negatif 2. Kamu hutang 3, hutangmu 2 lagi, berarti kan hutangmu 5. Nah seperti ini. Selanjutnya ini kita lanjutkan di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti Y ditambah 5 per, nah ini negatif 2 ditambah 5, kamu hutang 2, uangmu 5, berarti kan positif 3. Sama dengan X dikurang 2 per negatif 5. Oke, selanjutnya kita kalikan silang ya, kita kalikan silang. Berarti kan ini yang ini kita kalikan negatif 5, kalikan silang ya.
Negatif 5, jangan lupa Pak Guru tandai di sini kali silang ya. Negatif 5 dikali Y ditambah 5 sama dengan 3 dikali X dikurang 2. Nah, ini adalah perkalian silangnya ya. Yang ini kita kalikan ke sini. Yang ini kita kalikan ke sini. Kita kalikan silang ya. Setelah itu kita distribusikan. Ini caranya panjang ya, kamu harus pahami betul. Negatif 5 dikali Y berarti kan min 5Y. Negatif 5 dikali positif 5 berarti kan negatif 25. Sama dengan kita distribusikan yang ini sekalian ya. 3 dikali X 3X. 3 dikali negatif 2 negatif 6. Setelah itu kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas. Oke, kita pindah ruas ke kiri saja ya. Ke kiri atau ke kanan terserah kalian. Pak Guru ingin ke kiri saja ya. Ini kita pindah ruas. Berarti 3X kita pindah ruas kan min 3X ya kan. Dikurang 5Y ya. Ini tetap 5Y ya kan. Dikurang 25 ya. Nah, negatif 6 ini kita pindah ruas ke ruas kiri. Berarti kan negatif pindah ruas jadi positif. Positif 6. Ini Pak Guru ingatkan. Negatif 3 ini kenapa kok bisa negatif 3X? Karena ini pindah ke ruas kiri. Ya. Sama dengan 0. Ya kan? Min 3X. Min 5Y. Nah, di sini ini bisa dioperasikan. Min 25 ditambah 6. Kamu hutang 25, uangmu 6. Berarti kan uangmu ini untuk bayar hutang. Berarti min 19 sama dengan 0. Nah, atau ya, ini bisa atau nah, di sini karena koefisiennya X adalah negatif, maka kita bisa mengalihkannya dengan negatif 1. Boleh kita kalikan negatif 1 semuanya. Dikalikan negatif 1. Berarti kalau kita kalikan negatif 1 dikali negatif 3 positif 3X. Ya kan? Negatif 1 dikali negatif 5Y berarti kan positif 5Y. Ya. 5Y. Kemudian negatif 1 dikali negatif 19 jadi positif 19 sama dengan 0. Nah, ini bisa jawaban dalam bentuk ke-1, bentuk umumnya pertama, ya kan? Jadi bisa seperti ini, ya. Pak Guru ingatkan, jika koefisiennya X seperti ini negatif, maka lebih baik kalian kalikan 1, negatif 1, ya, supaya menjadi positif. Pak Guru tekankan lagi, sekali lagi, ini negatif 3, koefisiennya X adalah negatif 3, maka harus dikali negatif 1. Supaya apa? Supaya positif. Oke ya, jika nanti kalian tanya, silakan tanya di komentar atau lewat WA-nya Pak Guru. Oke, jadi itu jawabannya yang persamaan garis melalui 2 titik. Selanjutnya yaitu persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Contoh yang kedua. Ya. Oke. Contoh yang kedua ini tetap pada persamaan garis melalui 2 titik. Perhatikan grafik garis K pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Persamaan garis K pada grafik di samping adalah titik-titik. Nah, kita tentukan dulu titiknya. K ini titik. Garis K ini berada di titik mana saja. Oke, misalkan titik yang pertama adalah titik ini. Ini titiknya berarti di mana? Kan ini, kita lihat, perhatikan gambarnya. Ini toh, sama ini. Berarti titiknya adalah negatif 4,5. Ini titik yang pertama. Titik yang kedua, perhatikan ini. Nah, ini toh sama ini. Ya. 4, negatif 2. Ini titik yang kedua. Ya. Oke, berarti kan pada gambar K ini titik yang pertama yaitu negatif 4,5 dan berapa? 4, negatif 2. Kita tandai ini X1, ini Y1.
Ini X2, ini Y2. Nah, seperti ini ya kan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus persamaan garis melalui 2 titik. Yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke, kita masukkan. Y dikurang Y1 nya berapa? 5. Oke, kita masukkan 5 per Y2 nya berapa? Y2 nya adalah negatif 2. Ini adalah Y2 nya. Oke, negatif 2 dikurang Y1 nya berapa? 5. Sama dengan X dikurang X1 nya berapa? Negatif 4. Hati-hati, negatif 4 ya, perhatikan tanda positif negatifnya. X2 nya berapa? 4 dikurang X1 nya berapa? Hati-hati, negatif 4 X1 nya. Oke, selanjutnya Y dikurang 5 tetap ya kan, nggak bisa. Y dikurang 5 per negatif 2 negatif 5. Kamu hutang 2, hutangmu 5. Berarti kan hutang tuh 7 min 7 sama dengan X. Nah, ini hati-hati di sini ya. Negatif ketemu negatif kan jadi positif. Berarti kan positif 4 per, nah 4 dikurang negatif 4. Nah, di sini hati-hati lagi ya. Ini jadi tambah 4 ditambah 4. Oke. Selanjutnya yaitu Y dikurang 5 per negatif 7 sama dengan X ditambah 4 per 4 tambah 4, 8. Oke. Selanjutnya Pak Guru pindah ke sini karena tempatnya nggak cukup ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang ini. Nah, ini dulu. 8 dikali Y dikurang 5 sama dengan ini kita kalikan ke sini. Berarti kan negatif 7 dikali X ditambah 4. Oke. Selanjutnya kita distribusikan. 8 dikali Y berarti kan 8Y. 8 dikali negatif 5 berarti kan negatif 40 ya kan. 8 kali 5 kan 40. Positif kali negatif negatif sama dengan negatif 7 dikali X berarti kan negatif 7X ya kan. Ini ya. Selanjutnya negatif 7 dikali positif 4. Negatif kali positif negatif. 7 kali 4 28. Nah, selanjutnya kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas ke kiri. Ini kita pindah ruas. Yang berada di sini kita pindah ruas ya. Oke, kita pindah ruas dulu. Negatif 7X pindah ruas jadi positif 7X. Ditambah 8Y ya kan. Dikurang 40. Nah, negatif 28 pindah ruas. Negatif pindah ruas jadi positif 28 sama dengan 0. Nah, 7X ditambah 8Y negatif 40 ditambah 28. Kamu punya hutang 40, uangmu 28. Maka sisa hutangmu berapa? 12. Berarti kan negatif 12 sama dengan 0. Nah, karena koefisiennya X sudah positif ya, di sini sudah positif, maka tidak usah dikali negatif 1. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Nah, ya ini bentuk pertama. Jika mau mengubah ke bentuk kedua atau boleh seperti ini. 7X ditambah 8Y sama dengan, nah 12-nya ini kita pindah ke ruas kanan lagi. Pindah ruas lagi. Ya, sama dengan 12. Boleh seperti ini. Boleh seperti ini. Bentuk satu, bentuk kedua. Ya. Oke. Jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar atau WA ke Pak Guru. Oke, selanjutnya yaitu persamaan dua garis lurus yang saling sejajar. Oke, contoh
Persamaan garis yang melalui titik negatif 3, negatif 6 dan sejajar dengan garis 2x dikurang 3y tambah 4 sama dengan 0 adalah titik-titik. Oke, yang pertama kalian harus tentukan gradiennya terlebih dahulu. Ya, untuk mengerjakan soal dua garis lurus yang saling sejajar, pertama cari gradiennya dulu. Cari gradien. Oke, Pak Guru ingatkan sekali lagi di sini. Gradien garis bisa dicari melalui M sama dengan min A per B. Tadi kan kita sudah pelajari mencari gradien itu ada beberapa cara, ya kan? Di sini kita akan menggunakan ini karena apa? Karena bentuknya seperti ini. Bentuknya bentuk pertama. Berarti untuk menentukan gradien yang pertama adalah M sama dengan min A per B. Nah, di sini A-nya berapa? Gradiennya A-nya berapa A-nya? A-nya adalah ini. Koefisien dari X, A-nya adalah 2. B-nya berapa? B-nya sama dengan, B-nya adalah koefisien dari Y ini. Ya. Koefisien Y itu adalah negatif 3, berarti B-nya adalah negatif 3. Berarti gradien pertama M1 kita beri nama M1 yaitu min A per B sama dengan min A-nya berapa? A-nya adalah 2, B-nya negatif 3. Berarti gradien pertama adalah negatif dibagi negatif positif 2 per 3. Jadi gradien yang pertama adalah ini. Ya kan? Selanjutnya Pak Guru ingatkan, karena garisnya ini adalah sejajar, ya, kamu ingat-ingat bahwa gradien dua garis sejajar yaitu M1 sama dengan M2. Berarti M1 ini sama dengan M2. Berarti kita tulis lagi di sini. Ini langkah kedua. Gradien garis sejajar. Berarti kan M1 sama dengan M2. M1-nya berapa? 2 per 3. Nah, ini kan M1. Ya, yang kita cari tadi gradien pertama adalah 2 per 3. Sama dengan M2. Nah, ini berarti M2-nya itu sama, yaitu 2 per 3. Oke, selanjutnya baru kita bisa menyelesaikan persamaan garisnya, yaitu melalui titik ini. Ya. Oke, kita hilangkan dulu yang warna kuning. Oke. Selanjutnya kita cari persamaan garisnya. Langkah yang ketiga adalah persamaan garis. Persamaan garis. Melalui apa? Satu titik. Ya, melalui satu titik yaitu titik negatif 3, negatif 6. Nah, di sini ya, persamaan garis melalui satu titik. Titiknya adalah titik ini. Diingat-ingat. Yaitu Y melalui satu titik. Kalian ingat toh? Y sama dengan Y1 sama dengan M X dikurang X1. Ya, diingat-ingat. Persamaan garis melalui satu titik rumusnya kan ini. Tadi sudah kita pelajari. Ya, kalian tinggal ulang-ulang saja videonya nanti. Oke. Y1-nya berapa? Kita tulis dulu, ini adalah X1. Ini Y1. Y dikurang Y1-nya adalah negatif 6. Berarti kan dikurang negatif 6. Sama dengan M-nya. M-nya yang kita gunakan adalah M yang kedua, yaitu 2 per 3. Ya, M-nya adalah ini. Dikali X dikurang X1-nya berapa? X1-nya adalah negatif 3. Hati-hati. Pak Guru ingatkan, hati-hati ketika operasi bilangan bulat seperti ini. Kalian sering keliru di situ. Selanjutnya kita kerjakan lagi. Y dikurang negatif 6. Dikurang ketemu negatif. Berarti kan jadi positif 6. Sama dengan 2 per 3 dikali X. Nah, hati-hati lagi di sini, negatif ketemu negatif jadi positif 3.
Ya kan? Setelah itu kita distribusikan. Y ditambah 6 sama dengan 2/3 X, ya kan? 2/3 dikali X kan 2/3 X. Ditambah 2/3 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Dibagi 3, 2. Ya kan? Ini asal usulnya 2. Dari mana Pak Guru ingatkan sekali lagi? 2/3 dikali 3. 2 dikali 3, 6. 6 dibagi 3, 2. Oke ya. Selanjutnya kita pindah ruas ke ruas kiri semuanya ya. Berarti kan ini pindah ruas ke ruas kiri. Boleh ke ruas kanan? Boleh. Kita coba ke ruas ke kanan saja ya. Oke. Kita pindah ke ruas kanan sekarang. Tadi kan sudah ke ruas kiri, sekarang ya kita pindah ke ruas kanan, ya kan? Berarti kan ini tetap 2/3 X. Ini pindah. Y-nya ini kita pindah. Positif pindah ruas jadi negatif Y. Ditambah 2 positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Ini nolnya di depan. Nggak apa-apa ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 2/3 X, ya kan? Dikurang Y ditambah kamu punya uang 2, hutangmu 6, berarti kan hutangmu 4. Sama dengan di sini 0, ya kan? Oke, jika ini kita balik, Pak Guru ke arahkan sini ya, karena nggak cukup ya. Arahnya ke sini. Oke, berarti kan kalau kita balik kan menjadi 2/3 X ya. Oke, 2/3 X dikurang Y dikurang 4 sama dengan 0. Ya, ini Pak Guru balik saja ya. Oke, selanjutnya karena koefisiennya X ini masih ada pecahan, maka ini Pak Guru kalikan 3. Ini kenapa dikalikan 3? Karena penyebutnya ini 3. Ya, Pak Guru kalikan 3. 2/3 dikali 3. 2 dikali 3, 6. 6 dibagi 3, 2. Berarti kan 2X. Dikurang Y dikurang 3. Berarti kan 3Y. Negatif 4 dikali 3. Negatif 12. Sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban akhirnya seperti ini. Kalau bentuknya tidak ada pecahan seperti ini, maka kalian harus kalikan 3 seperti ini. Penyebutnya ini loh. Ini asal usulnya kenapa dikali 3? Ya asal usulnya dari sini. Ya. Oke, jika ada pertanyaan nanti silakan tanyakan ke Pak Guru melalui WA atau di kolom komentar. Oke. Lanjut. Persamaan dua garis lurus yang sejajar. Nah, di sini ada contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua seperti ini, ya. Diketahui garis H melalui titik 4, negatif 5 sejajar dengan garis G yang melalui titik 0, negatif 2 dan 4,10. Persamaan garis H adalah titik-titik. Oke, ini ada garis H. Yang pertama, garis H itu melalui titik, garis H melalui titik 4, negatif 5, ya kan? Kemudian garis G itu melalui titik, 2 titik kan, yaitu 0, negatif 2 dan 4,10. Nah, ya, langkah pertama kita cari gradiennya terlebih dahulu. Langkah pertama kita cari gradien. Nah, untuk menentukan persamaan dua garis lurus, yang pertama itu adalah cari gradiennya terlebih dahulu. Gradien di sini Pak Guru ingatkan karena ini bentuknya titik ya, melalui titik, berarti kita mencari gradien melalui 2 titik. Berarti M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan, nah
Di sini titik mana yang kita gunakan? Karena garis G melalui 2 titik, maka yang kita gunakan adalah garisnya G ini. Titik-titiknya G ini. Ya, berarti ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke, Y2-nya berapa? 10 dikurang Y1-nya adalah negatif 2. Hati-hati, negatif 2 per X2-nya berapa? 4 dikurang X1-nya adalah 0. Sama dengan 10 dikurang negatif 2. Berarti kan 10. Hati-hati ya, kita ubah dulu. Negatif ketemu negatif jadi positif 2. Per 4 dikurang 0, 4. Berarti kan sama dengan berapa ini? 10 tambah 2, 12. Per 4 sama dengan berapa? 3. Berarti kan M1-nya adalah 3. Berarti M1-nya adalah 3. Ya. Oke, selanjutnya Pak Guru ingatkan lagi. Di sini warna kuning ini. Gradien 2 garis lurus yang sejajar itu M1 sama dengan M2. Ya. Selanjutnya, ini Pak Guru hilangkan yang warna kuning. Ya. Oke. Selanjutnya, kita cari langkah yang kedua adalah gradien garis sejajar. Ingat-ingat, gradien garis sejajar adalah M1 sama dengan M2. M1-nya adalah 3, berarti M2-nya ya 3. Ya kan? Oke, selanjutnya adalah kita masukkan persamaan garis melalui satu titik, yaitu melalui titik apa? Karena yang ditanya adalah persamaan garis H, maka kita lihat titik H itu di mana? Garisnya H itu melalui titik apa? Kan ini toh. Kan ini titiknya, garis H. Berarti kan melalui titik 4, negatif 5. Oke. Kita ingat-ingat persamaan garis melalui satu titik yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya kan? Ini adalah persamaan garis melalui satu titik. Rumusnya kan ini. Tadi kita sudah pelajari lagi. Ya kan? Ini X1. Ini Y1. Ya. Oke. Y dikurang. Hati-hati. Y1-nya berapa? Negatif 5. Masukkan negatif 5. Sama dengan M. M-nya mana yang kita gunakan ya? M-nya yang ini. Berarti kan M-nya adalah 3. X dikurang X1-nya berapa? 4. Nah, seperti ini. Ya kan? Oke. Sekarang kita kerjakan lagi. Ya, Y negatif ketemu negatif jadi positif 5. Sama dengan 3 dikali X, 3X. 3 dikali negatif 4, negatif 12. Ya kan? Selanjutnya kita pindah ruas. Ya, kita pindah ruas ke kanan saja atau ke kiri boleh, terserah kalian ya. Kita pindah ruas ke kanan saja ya. Oke, kita tulis dulu sama dengan berarti kan 3X ya, Y-nya pindah ruas negatif Y. Nah, negatif 12 ya kan, konstanta. Kemudian ini kita pindah ruas ke kanan. Ya kan? Berarti positif pindah ruas jadi negatif 5. Berarti sama dengan ini kita tuliskan 0 karena sudah habis toh. 3X ya dikurang Y. Kamu hutang 12, hutangmu 5 lagi, berarti kan negatif 17 sama dengan 0. Oke, ketika Pak Guru balik seperti ini boleh ya. Kita balik sekarang. 3X dikurang Y dikurang 17 sama dengan 0. Ya kan? Oke, kita balik ya. Setelah itu kita balik. Ya, berarti kan persamaannya adalah ya ini persamaan garisnya. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya ke Pak Guru melalui WA atau melalui komentar. Ya, oke. Selanjutnya yaitu ada materi baru. Persamaan dua garis lurus yang berpotongan tegak lurus.
persamaan dua garis lurus yang berpotongan tegak lurus ya. Tadi kan sejajar, sekarang yang tegak lurus kita pelajari. Oke, contoh 1. Persamaan garis yang melalui titik negatif 1,4 dan tegak lurus dengan 3x dikurang 2y sama dengan 5 adalah titik-titik. Ya kan? Kita selesaikan. Yang pertama tadi apa? Mencari untuk menentukan persamaan garis. Dua garis lurus ya, persamaan garis. Berarti kalian harus cari gradien terlebih dahulu. Ini langkah pertama. Ya. Gradiennya berapa? Nah, di sini perhatikan. Karena bentuknya seperti ini, tegak lurus dengan garis ini, maka yang bisa dicari gradiennya adalah ini. Pak Guru ingatkan mencari gradiennya. Nah, ini. Ya kan? Yang warna kuning adalah untuk mengingat. Gradien dalam bentuk seperti ini, maka M sama dengan min A per B. Berarti A-nya ditulis dulu. A-nya berapa di situ? A-nya adalah koefisien X. Ya kan? Berarti A-nya adalah 3. B-nya berapa? B-nya adalah koefisien Y. Y-nya adalah negatif 2. Koefisiennya. Berarti B-nya adalah negatif 2. Kita masukkan. M sama dengan min A per B. Sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah negatif 2. A-nya adalah 3. Berarti kan min 3 per B-nya adalah negatif 2. Berarti sama dengan negatif bagi negatif positif. 3 per 2. Oke. Ya kan? Selanjutnya, karena garis ini saling tegak lurus, kalian harus ingat-ingat. Gradien dua garis yang saling tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti kita cari M2-nya. Ya. Gradien, di sini langkah kedua adalah gradien garis tegak lurus. Ya, kita cari gradien tegak lurus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, yang kita cari gradien ini adalah M1. Berarti M1-nya adalah ini. Ya, M1-nya adalah 3 per 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi, M2-nya, ya, sorry, Pak Guru hapus dulu ini. M2-nya berarti sama dengan negatif 1 dibagi, ya kan? Dibagi 3 per 2. Sama dengan min 1 dibagi negatif 2. Pembagian pecahan kan nggak bisa, maka harus dibalik jadi perkalian. Dikali 2 per 3. Pak Guru ingatkan sekali lagi. Pembagian pecahan nggak boleh. Harus jadi perkalian dengan syarat pecahannya harus dibalik. Min 1 dikali 2 per 3. Berarti kan min 1 dikali 2. Berapa? Min 2 toh. Min 2 per 3. Jadi M2-nya adalah ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita cari persamaan garis melalui titik ini. Persamaan garis melalui titik ini. Ya, Pak Guru lingkari ini. Oke. Ini Pak Guru hilangkan yang warna kuning dulu. Oke, ya. Selanjutnya kita cari persamaan garis melalui satu titik. Melalui satu titik yaitu titik negatif 1,4. Ya. Oke, persamaan garis melalui satu titik tadi apa rumusnya? Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, ini X1, ini Y1. Ingat-ingat selalu seperti ini caranya. Ya, Y dikurang Y1 berapa? 4. Sama dengan M-nya berapa? M-nya mana yang kita gunakan? Ya, M2-nya ini yang kita gunakan karena kita cari gradien yang kedua. M2 ini ya yang kita gunakan. Oke. Min 2 per 3
dikali X dikurang, nah jadi X1 nya adalah min 1 dikurang negatif 1. Oke, Y dikurang 4 sama dengan negatif 2/3 dikali X ditambah 1. Ya, kenapa ini tambah? Negatif ketemu negatif jadi positif. Ya, ingat-ingat itu. Oke, Y dikurang 4 sama dengan, kita distribusikan ini, berarti kan min 2/3 X, ya kan? Ini min 2/3 dikali 1, min 2/3. Oke. Selanjutnya kita pindah ruas, ya. Supaya pindah ruas enak, ya, karena ini negatif, koefisiennya X negatif, supaya positif kita pindah ruas ke kiri. Tadi sudah ke kanan, sekarang kita coba lagi ke kiri, ya. Oke, berarti kita pindah ruas ke kiri, berarti kan min 2/3 X kita pindah ruas jadi positif 2X, ya kan? 2/3 X, ya kan? Ditambah Y. Kenapa ini tambah? Karena Y-nya positif, ini Y-nya. Dikurang 4. Nah, ini pindah ruas. Min 2/3. Pindah ruas jadi positif 2/3 sama dengan 0. Oke, ya kan? Nah, karena di sini bentuknya pecahan, koefisiennya X pecahan seperti ini, maka kita kalikan semuanya, kita kalikan 3. Kenapa dikali 3? Karena apa? Penyebutnya ini adalah 3, ini juga 3. Ya, penyebutnya ini 3, maka kita kalikan 3. Supaya apa? Supaya mudah dibagi. Ya. Oke, 2/3 dikali 3. 2 kali 3 6. 6 dibagi 3 2X. Ngerti 2X? 2 ini kita kalikan 3 ini. Dibagi 3, berarti kan masih 2X, ya kan? Ditambah Y dikali 3, 3Y. Negatif 4 dikali 3, berarti kan negatif 12. Positif 2/3 dikali 3. 2 dikali 3, 6. 6 dibagi 3, positif 2. Sama dengan 0. 2X ditambah 3Y. Hutang 12, uangmu 2, maka hutangmu masih 10. Sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Selesai. Jadi persamaan garisnya adalah ini, ya. Pak Guru beri kotak ini. Jadi persamaan garisnya adalah ini. Ya. Oke, nanti jika ada pertanyaan kurang jelas atau apa, silakan kalian tanya ke Pak Guru melalui WA atau di komentar channel Pak Guru. Oke. Lanjut. Masih dalam persamaan dua garis lurus yang berpotongan tegak lurus, ya. Oke, contoh yang kedua sekarang. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini melalui gambar, ya. Oke, ada gambar seperti ini loh. Ya kan? Pertanyaannya, garis K dan garis L saling berpotongan tegak lurus. Persamaan garis L adalah titik-titik. Berarti kita cari persamaan garisnya ini nanti. Sebelum kalian menyelesaikan soal ini, kita perhatikan garis ini melalui beberapa titik. Yang pertama garis K, perhatikan. Garis K ini, titik yang pertama ini, ya kan? Titik yang pertama ini, ya. Yang Pak Guru ini, ya. Yang Pak Guru tanda warna hitam ini, tangan. Ini titiknya berapa dulu? Yaitu negatif 3,5. Jangan sampai kebalik ya penulisan titik. Pertama adalah sumbu X. X-nya adalah negatif 3. Titik yang pertama adalah ini. Negatif 3,5. Ya. Selanjutnya garis K ini juga melalui titik ini. Yaitu titik 4, negatif 3. Ya kan? Selanjutnya garis L ini melalui titik, perhatikan ini, 3,5. Nah, garis K sama garis L ini jika kamu perhatikan adalah berpotongan tegak lurus, ya kan? Nih, di sini ada. Nah, yang pertama kita cari gradiennya terlebih dahulu. Ya, kita kerjakan. Garis K, ya, Pak Guru ingatkan, garis K itu melalui dua titik yaitu negatif 3,5 dan
4,3. Ya kan? Selanjutnya garis L. Garis L itu melalui titik yaitu ini kan 3,5. Oke, di sini Pak Guru ingin mengingatkan, yang pertama kita cari gradien terlebih dahulu ketika mencari persamaan garis. Cari gradiennya terlebih dahulu. Langkah pertama itu, ya. Oke, Pak Guru ingatkan di sini, meskipun ada coret-coretan seperti ini nggak apa-apa ya. Gradien garis melalui dua titik. Kenapa di sini kita mencari gradien melalui dua titik? Karena yang diketahui adalah titik semuanya. Jadi kita melalui dua titik. Kalau persamaan tadi kan enak ya. Kalau ini contoh yang lain yaitu melalui dua titik. Yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini adalah mencari gradien yang pertama. Ya. Oke. Misalkan ini, titik ini, pada garis K ini adalah X1-nya. Ini Y1-nya. Kemudian ini X2-nya, ini Y2-nya. Ya kan? Oke. Kita masukkan Y2-nya berapa? Y2-nya adalah 3. Ya, ini 3. Dikurang Y1-nya adalah 5. Nih. 5 per X2-nya berapa? 4. X1-nya negatif 3. Nah, seperti ini. 3 dikurang 5. Kamu punya uang 3, hutangmu 5, berarti kan negatif 2. Per 4, negatif ketemu negatif jadi positif 3. Sama dengan negatif 2 per 7. Ini adalah M1-nya. Selanjutnya, yaitu gradien dua garis yang saling tegak lurus adalah M1 dikali M2. Karena di sini garisnya adalah berpotongan tegak lurus, maka kalian harus ingat-ingat M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Ya. Langkah yang kedua, Pak Guru hilangkan warna kuning dulu ya. Oke, langkah yang kedua yaitu mencari gradien lagi, tapi garisnya saling tegak lurus. Yaitu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ya kan? Oke. M1-nya berapa? M1-nya negatif 2 per 7 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ya. M2 sama dengan negatif 1 dibagi, ya kan? Dibagi negatif 2 per 7. M2 sama dengan negatif 1 dikali negatif 7 per 2. Kenapa dikali? Karena pembagian pecahan nggak boleh. Ya, jadi harus dibalik dengan syarat dikalikan. Oke. Negatif 1 dikali negatif 7 per 2. Berarti negatif kali negatif kan positif. Positif 1 dikali 7. 7 dibagi 2 ya tetap 7 per 2. Jadi M2-nya adalah ini. Ya. Oke. Selanjutnya, nah, karena yang ditanya adalah persamaan garis L itu melalui titik ini. Ya kan? Melalui titik ini. Ya. Berarti kita cari persamaan garisnya. Persamaan garis L. Ya kan? Ini X1, ini Y1. Oke. Persamaan garis L, persamaan garis melalui satu titik diingat-ingat, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya kan? Diingat-ingat ini ya, persamaan garis melalui satu titik. Y dikurang Y1-nya berapa? 5. M-nya mana? M-nya adalah yang digunakan adalah M2, yang ini. M2-nya adalah positif 7 per 2.
2 dikali X dikurang X1 nya berapa? X1 nya adalah 3, berarti dikurang 3. Nah, seperti ini. Ya. Y dikurang 5 sama dengan kita distribusikan 7/2 dikali X, berarti kan 7/2X. Ya. Oke, Pak Guru batas ini dulu. 7/2 dikali negatif 3, berarti kan 7 dikali negatif 3 negatif 21, ya kan? Per 2. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita pindah ruas. Kita pindah ruas kemana? Kanan atau kiri? Ke kanan saja ya, supaya X-nya bernilai positif. Ya. Ini kita pindah ruas Y dikurang 5. Kita pindah ruas ke kanan supaya nilainya X bernilai positif. Berarti kan ini 0. Ya kan? Ini sama dengan 0. Kita tulis saja dulu. Kita 0 sama dengan kita ruas kiri kan 0 ya. Kita pindah ruas ke ruas kanan semua ini. Berarti kan 7/2X. Nah, Y-nya pindah ruas. Berarti negatif Y. Selanjutnya negatif 21/2. Nah, ini pindah ruas. Pindah ruas, negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Oke, ya. Tuh. Oke, Pak Guru ada kesalahan ini ya. Belum selesai ini seharusnya. Oke, kita lanjut ini. Ya. Negatif 5, Pak Guru ingatkan lagi, negatif 5 ini pindah ruas jadi positif 5. Berarti 0 sama dengan 7/2 X dikurang Y, Pak Guru rapikan, dikurang 21/2 ditambah 5. Oke ya, kita rapikan dulu. Selanjutnya, karena koefisiennya X ini pecahan, ya, supaya tidak menjadi pecahan, maka semuanya kita kalikan berapa? Kita kalikan 2. Ya, kita kalikan 2 karena koefisiennya apa? Penyebutnya adalah 2. Ya kan? 0 kali 2 ya 0. Ya kan? 7/2 X kali 2 berarti 7 dikali 2 14. 14 dibagi 2 ya 7 sama dengan 7X, ya kan? Min Y dikali 2. Min Y dikali 2 min 2Y. Min 21/2 dikali 2. Min 21 dikali 2 42. 42 dibagi 2 ya negatif 21. Ditambah 5 dikali 2 10. 0 sama dengan kita operasikan yang ini ya. 7X min 2Y. Hutang 21, uangmu 10, berarti hutangmu masih 11. Jadi persamaannya yaitu kita balik ya. 7X dikurang 2Y dikurang 11 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Ya. Pak Guru tulis ulang. Jadi persamaannya adalah 7X dikurang 2Y dikurang 11 sama dengan 0. Ya, nah. Ini adalah persamaan garisnya, ya. Caranya panjang sekali, kalian harus menonton videonya itu jangan di skip ya, jangan di next seperti itu ya, jangan diloncat-loncati ya. Pak Guru berharapnya kalian tetap semangat belajar ya. Oke, materinya sudah selesai, bab 3 selesai, itu satu bab ya, meskipun panjang kalian harus pelajari, jangan patah semangat ya, jaga kesehatan, terus semangat dalam belajar matematika ya. Oke, untuk tugasnya bab 3 ini Pak Guru akan kirim minggu depan. Kalian akan berlatih soal saja ya, berlatih beberapa soal saja, 5 atau 7 soal gitu saja ya, untuk latihan di rumah. Oke, sekian Pak Guru akhiri. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Pak Guru.
jaga kesehatan, semangat belajar matematika ya. Kita akan bertemu pada, semoga saja cepat bertemu pembelajaran di kelas saja supaya Pak Guru bisa mengamati kalian ya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.